pikiran masing-masing. Break. Nada langsung menatap fokus ke arah mobil dan melihat seseorang yang keluar dari mobil milik Zaka. Seorang laki-laki bertubuh kekar memakai sarung koyor berwarna putih, bagian atasnya memakai hoodie berwarna merah merun. Ya Allah, beneran Kang Fadhil. Gumam Nada, kini mulutnya bergetar hebat. Entah mengapa di sudut matanya ada butiran bening yang membendung. Seketika lutut Nada terasa lemas. Ia sendiri tak mengetahui pasti kenapa jika ada Fadhil dirinya seolah kehabisan bicara. Lidahnya seolah keluh. Nada! Panggil Alisa, yang melihat Nada fokus melihat kedatangan Fadhil. Avialis, ada apa? Ayo masuk ke mobil. Ajak Alisa. Iya. Sini Mbak Nada, saya bantuin. Dengan gerak cepat, Fadhil memberi bantuan membawakan kantong kresek yang dibawa oleh Nada. Iya Kang. Ayo Mbak. Fadhil langsung mengajak Nada untuk berjalan ke arah mobil Zaka. Nada langsung seperti orang yang terkena hipnotis. Ia berjalan di belakang Fadhil seolah seperti istri yang sedang membuntuti suaminya. Alisa tersenyum melihat Nada, dalam hatinya selalu berdoa, semoga Nada dan Fadhil berjodoh. Walaupun Alisa belum tahu Fadhil sendiri sudah memiliki calon istri atau belum. Sayang, ayo masuk ke mobil. Ucap Zaka yang merangkul bahu istrinya. Bentar Mas. Biarin aja Nada sama Kang Fadhil berduaan dulu di sana. Alisa menahan suaminya untuk menyusul Nada dan Fadhil. Jangan sayang. Dak boleh. Mereka bukan mahram. Yah, gak boleh ya. Padahal aku seneng kalau lihat Kang Fadhil sama Nada berduaan. Berdoa saja semoga Mbak Nada segera dipertemukan dengan jodohnya. Aku maunya mereka berjodoh, Mas. Ucap Alisa kepada sang suami dengan agak memaksa. Sayang, jodoh ada di tangan Tuhan. Kamu tidak boleh memaksakan kehendak. Emang Kang Fadhil udah punya calon ya, Mas? Tanya Alisa menatap suaminya. Zaka menampakkan wajah kebingungan ditanya oleh sang istri. Kenapa sayang tanya kayak gitu? Ya aku pengen mastiin aja. Kang Fadhil udah punya calon belum? Cecar Alisa. Ada deh, Mas gak mau ngomong sekarang, takutnya sayang bakalan ember. Zaka refleks mencubit hidung sang istri. Ih jahat banget, istri sendiri dibilang ember. Jawab Alisa agak sedikit cemberut karena dibilang ember oleh suaminya. Haha maaf sayangku. Kita lihat nanti aja ya sayang. Tinggal ngomong aja, udah apa belum? Susah amat sih Mas. Kalau Mas bilang belum nanti Mas bohong sama kamu, kalau Mas bilang sudah tapi ini belum pasti. Ucap Zaka agak sedikit ambigu namun Alisa mampu menangkapnya. Berarti jawabannya sudah, tapi lagi nunggu proses abu ya kan? Hahaha Mas Zaka kena jebakan Batman. Alisa puas dengan jawaban suaminya, ia langsung berlari menuju ke mobil Zaka. Sayang gak gitu, Zaka merasa keceplosan. Ia langsung berjalan cepat menyusul sang istri. Deru suara mobil Zaka mulai meninggalkan kantor Alisa dan Nada. Saat di perjalanan Zaka asyik mengobrol bersama Fadhil, sedangkan Alisa dan Nada sibuk berkomat-kamit berzikir sambil memegang tasbih digital mereka. Alisa dan Nada duduk di kursi belakang. Sudah pada makan belum ini? Sudah pada makan belum ini? Tanya Zaka, sambil melirik sang istri dari kaca depan. Dereng Mas. Belum Mas, jawab Alisa. Mau makan nopo? Mau makan apa? Tanya Zaka lagi. Nad mau mama apa? Nad mau makan apa? Tanya Alisa mendekat ke arah Nada berbicara lirih. Terserah Lis, manut. Nada menjawab dengan suara lirih. Terserah Mas. Alisa menjawab dengan jawaban yang simpel, ala-ala kaum Hawa yang sedang ditanya oleh sang pacar. Hahaha, di rumah makan boten wonten menu terserah Mbak Lisa. Hahaha, di rumah makan dak ada menu terserah Mbak Lisa, ucap Fadhil, yang sudah mulai merasakan kamu Hawa dengan segala model jebakannya. Lah bingung Kang kalau disuruh milih. Mau makan nasi goreng,
mie goreng, kue tiaw, ketoprak, lamongan, nasi padang, sate lontong, bakso, mie ayam, rawon udah bosen semua. Jawab Alisa menyebutkan semua menu makanan lengkap. Zaka tersenyum gemas mendengar kecerewetan istrinya. Ayo Dil, keluarkan suaramu. Ucap Zaka meminta ide Fadhil untuk memberikan rekomendasi makanan yang cocok untuk malam hari selain yang disebutkan oleh sang istri. Soto sedap malam mawonnya? Purunopo mboten? Tanya Fadhil. Gimana Nat? Tanya Alisa meminta persetujuan Nada. Iya boleh-boleh ucap Nada setuju. Enggak pun mboten nopo-nopo. Beneran soto sedap malam? Yakin? Tanya Zaka memastikan lagi, sebenarnya Zaka tak sepenuhnya percaya jika sang istri selera dengan makanan tersebut. Iya mas, manut. Jawab Alisa yang sudah bosan ditanya terus oleh sang suami. Nanti sampai sana takutnya ndak dimamlo. Kalau ngeli lapar ya bakalan enteng habis Jak. Jawab Fadhil simple. Hahaha, ya juga ya. Zaka tertawa mendengar jawaban Fadhil, sangat simple. Namun jika Fadhil berada di posisi Zaka suatu saat nanti, ia akan berusaha hati-hati dengan pasangannya. Karena Zaka sangat paham betul masalah perubahan mood seorang wanita. Memang terkadang kemauan wanita itu tak ada kejelasannya. Kata-kata terserah memang menjadi sebuah kata mutiara semua wanita yang menjadikan jebakan bagi semua pria. 15 menit perjalanan mereka sampai di warung soto sedap malam yang terkenal di kota Tegal. Soto khas dengan tambahan tauco memberikan kenikmatan dan khas tersendiri. Kali ini Alisa duduk di sebelah Zaka. Sedangkan Nada duduk di sebelah Fadhil, namun jarak mereka agak sedikit jauh. Berbeda dengan pasangan yang ada di depannya. Rupanya di rumah makan tersebut lumayan ramai pengunjung. Zaka memiliki inisiatif untuk membelikan gorengan tahu aci untuk istri dan teman-temannya. Sayang, sambil nunggu pesanan, mau dibeliin tahu aci ndak? Tanya Zaka sambil memegang tangan istrinya. Mau mas? Jawab Alisa agak sedikit manja. Ya udah mas, tak ke depan dulu ya. Alisa mengangguk. Dil, tak tinggal beli tahu aci dulu ya? Iya Zak. Beberapa menit hening karena fokus menatap ponsel masing-masing kini Fadhil membuka suara. Mbak Alisa sama Mbak Nada ini sudah berteman lama ti? Tanya Fadhil. Enggeh, sampun Kang. 7 tahun lebih. Jawab Alisa sambil menaruh ponselnya di atas meja. Wah lama sekali ya, pantas saja sudah kayak besti kemana-mana nempel. Nada tersenyum namun ia masih saja menundukkan pandangan. Entah mengapa jika sedang ada Fadhil, Nada seperti orang yang sedang jaim. Sangat jauh dengan realita yang ada saat Nada sedang bersama teman-temannya. Hei, enggak Kang. Lah Kang Fadhil kali Mas Zaka juga sudah berteman lama ti? Tanya Alisa balik. Sudah Mbak dari zaman mondok dulu. Kalau teman Kang Fadhil sama Mas Zaka yang satunya siapa ya Kang namanya? Saya pernah diceritain sama Mas Zaka, tapi lupa namanya. Oh Kang Ilham? Enggak Kang itu. Kang Ilham kemana kok ndak pernah kelihatan Kang? Kang Ilham itu sibuk Mbak. Kalau pagi bantuin Umi sama abahnya jualan peralatan rumah tangga di pasar. Kalau sore ngajar TPQ Mbak, abahnya kan punya tempat kayak pendidikan Al-Quran gitu. Jadi kita ketemunya jarang, paling ketemu kalau pas rutinan saja. Oh gitu. Alisa mengangguk paham. Enggak Mbak. Katanya kemarin Mbak Nada sering berangkat di kajian Nisa, kalau Mbak Lisa juga sering ikut hadir. Baru 1 kali Kang, insya Allah minggu depan kalau tidak ada uzur hadir. Masya Allah saya senang bisa berjumpa dengan wanita-wanita solehah. Semoga kelak Mbak Alisa dan Mbak Nada bisa menjadi barisan dari wanita yang berhak mendapat surganya Allah. Amin Kang, matur suwun. Ucap Alisa langsung disusul Nada. Namun Nada masih dengan posisi wajah ditundukkan, entah apa yang sedang difikirkannya. Kenal Mb Zulaiha dan Mbak Adzi Mbak? Deg. Nama yang tak asing di telinga Alisa. Alisa terdiam tak menjawab pertanyaan Fadhil,
Nada merasakan keanehan mulai terlihat di raut wajah Alisa yang berubah menjadi sendu. Kini gantian Nada yang membuka suara. "Kenapa Kang Fadhil?" tanya Nada. "Mereka berdua adalah ahlul khidmah sekaligus orang kepercayaan Abuya di pondok." "Hak orang kepercayaan? Kenapa sama sekali sifatnya tidak menunjukkan kalau dia adalah orang kepercayaan Abuya?" "Astagfirullah, aku tidak boleh menilai seseorang dengan siapa gurunya. Itu memang mutlak sifatnya, bukan karena dari ruang lingkup tempat dia menimba ilmu." Batin Alisa dengan berbagai pertimbangan. Oh, Nada hanya menjawab simpel. Alisa juga tak mengerti apa yang dimaksud Nada. Padahal Alisa sama sekali tak menceritakan kepada Nada kejadian beberapa hari yang lalu. Zaka masih di luar menunggu Tahu Aci yang sedang dalam proses pengorengan. Tahu Aci Mas Eko langganannya itu memang tak pernah sepi. Mas Eko juga melayani pesanan dalam bentuk mentahan atau setengah matang. "Kang Zaka!" Zaka mendengar ada seseorang yang memanggil namanya. Zaka segera menoleh ke pusat suara, kalau yang memanggilnya dengan sebutan Kang sudah dipastikan teman pondoknya. MB Adzi Zeka melihat seorang wanita menghampirinya. "Kang Zaka juga lagi di sini ternyata?" "Enggak, Mbak. Mobilnya kok parkir di depan warung soto Kang Zaka lagi cari makan?" tanya Adzi kepo. "Enggak, Mbak. Sama siapa, Kang?" "Sama istri, Kang Fadhil dan teman istri saya, Mbak." "Oh, Kang Fadhil juga ikut?" tanya Anzi kembali. "Enggak. Mas Eko, saya beli tawaci 25.000 ngeh. Nanti saya ambil, saya mau ambil pesanan soto dulu." ucap Anzi. "Enggak, siap. Monggo Kang Zaka." ucap Anzi. "Enggak." Adzi masuk ke dalam warung soto tersebut. Ia menoleh ke sana kemari tak menemukan sosok yang dicari. Alisa kaget melihat seorang wanita yang pernah ia temui sedari tadi celingak-celinguk seperti mencari seseorang. Nada yang sedari tadi sibuk dengan gawainya, ia tidak melihat kedatangan Adzi dengan gerak-geriknya yang seperti sedang mencari seseorang. Selang berapa menit Zaka kembali masuk membawa satu kresek tahu aci menggampiri sang istri dan teman-temannya. "Lo yang Kang Fadhilnya di mana?" tanya Zaka yang tak melihat keberadaan Fadhil. "Di kamar mandi, Mas." "Oh, ini yang dimam taunya. Ban ada monggo dimam taunya mumpung masih anget. Panas ding baru keluar dari pengorengan soalnya. Ramah banget antri niki wow." "Enggak, Kang." Alisa dan Nada mulai menikmati tahu yang dibelikan oleh Zaka. Adzi tiba-tiba mendekat dan menghampiri Zaka. "Oh, niki de estrin Kang Zaka?" "Oh, ini teh istrinya Kang Zaka?" tanya Adzi dengan tatapan tak ramah. "Enggak, Mbak Azhi. Perkenalkan, ini istri saya, namanya Alisa." Ucap Zaka memperkenalkan sang istri di depan Adzi. Azhi menatap tajam Alisa. Alisa membalas dengan senyuman getir. "Alisa, Mbak." Ucap Alisa mengulurkan tangannya. "Azhi, kalau sama Mbak Nada sudah kenalnya, Mbak?" tanya Zaka. "Sering lihat di kajian, tapi ndak hafal nama." Jawab Anzi. Nada tiba-tiba berdiri mengajak salaman Azhi. "Nada, Mbak." "Azhi." "Enggak, sampun Kang kulo wang sulihin, monggo." "Assalamualaikum." "Ya sudah Kang, saya pulang dulu, permisi." "Assalamualaikum," ucap Adzi berpamitan dengan Zaka. "Enggak, Mbak. Waalaikumsalam." Adzi pun keluar dari warung tersebut. Saat dalam perjalanan pulang, Adzi masih berperang dalam pikirannya sendiri. Mengapa Zaka tidak bersama Fadhil? Selain istri Zaka, yang menjadi pusat perhatian Adzi adalah satu perempuan yang duduk satu meja dengan Zaka. Zaka duduk berjejer dengan istrinya, otomatis perempuan tersebut duduk berjejer dengan Fadhil. Adzi mulai tak fokus, sampai-sampai pesanan tahu acinya di Mas Eko tidak diambil. Akhirnya ia kembali lagi untuk mengambil pesanannya. Setelah lama menunggu, akhirnya pesanan mereka datang, disusul dengan kedatangan Fadhil dari belakang. Fadhil duduk dan langsung minum es teh yang sudah dipesannya. "Ayo Dhil, dimakan." "Iya Zak," ucap Fadhil sambil mendekatkan mangkuk sotonya.
Sayang ayo dimam. Masih panas ini loh mas. Hei, mau ditupin mas nak? Mas jangan lebay ah. Alisa merasa malu dilihat oleh Nada dan Fadhil. Rupanya Fadhil dan Nada sedari tadi memperhatikan mereka berdua. Zaka tersenyum menatap istrinya. Zaka sama sekali tak merasa malu, itu semua adalah hal wajar. Toh Alisa adalah kekasih halalnya. Mau bagaimanapun Zaka tidak akan pernah mengurangi sisi keromantisannya terhadap sang istri, selama itu masih dalam batas normal jika dilihat oleh orang-orang di sekitarnya. Mbak Nada monggo dimam. Enggak Kang. Setelah selesai makan dan membayar Zaka mengantarkan Nada lalu mengantarkan Fadhil ke rumahnya. Sementara itu di tempat lain Melisa sedang asyik di ruang tamu menghisap rokoknya dalam-dalam. Dahulu sebelum berbadan dua Melisa dengan bebasnya menerima bookingan laki-laki saat di tempat karaoke. Melisa sangat menikmati dunianya itu. Cuannya terus mengalir deras, bahkan Melisa pernah mendapatkan uang dalam sehari mencapai 20 juta dari hasilnya melayani om-om berdompet tebal. Ceklek. Labib datang langsung merebut rokok yang ada di tangan Melisa. Labib kamu apa-apaan sih? Mel kamu itu sedang hamil. Jangan bunuh anakmu secara perlahan dengan merokok seperti ini. Emang gue pikirin. Mau bayi ini mati juga gue nggak peduli. Melisa jaga ucapanmu. Jangan seperti wanita gila. Emang, gue udah jadi wanita gila karena menikah dengan pria miskin kayak lo. Ucap Melisa menunjuk dan merendahkan Labib. Dasar wanita sinting. Lama-lama aku bisa stres ngadepin kelakuanmu. Labib berlalu meninggalkan Melisa sambil menyita rokok milik Melisa. Lo yang sinting. Dasar laki-laki gak guna. Gue nyesel nikah sama lo. Kalau di rahim gue gak ada bayi, gue gak akan sudi punya suami miskin kayak lo. Melisa terus berkata kasar kepada Labib. Namun Labib tak mau membalasnya kembali. Labib sudah merasa lelah. Jika ia pergi dari kehidupan Melisa, ia akan berlari kemana lagi. Labib seolah tak memiliki siapa-siapa lagi. Labib begitu menyesal atas semua yang telah terjadi. Mengapa ia bisa dibutakan dengan hawa nafsu yang menjerumuskan Labib ke dalam lembah kemaksiatan? Hiburan Labib saat ini adalah orang-orang yang ada di kandang. Labib sangat bersyukur diberi kesempatan oleh Zaka bekerja di tempatnya. Selain mengais rezeki, Labib mendapatkan kenyaman bekerja di sana karena orang-orang yang ditemui sangat menghargainya. Pukul 10 malam Zaka dan Alisa telah sampai di rumahnya. Ceklek. Assalamualaikum. Ucap Alisa masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam. Jawab Zaka. Alisa menaruh tas rangselnya di ruang tengah lalu berjalan ke dapur menaruh oleh-olehnya. Karena Zaka sangat rindu kepada sang istri, ia langsung memeluk Alisa dari belakang. Sayang? Tangan Zaka memeluk erat tubuh Alisa sambil mencium aroma harum baju istrinya. Mas, bauku masih kecut loh. Aku tak mandi dulu ya. Aku juga belum sholat isya ini. Ucap Alisa yang tidak pede karena seharian telah beraktivitas di luar namun suaminya masih saja mau mencium aroma bajunya. Ya padahal lagi kangen. Ya udah sayang, mandi dulu. Zaka melepaskan pelukannya. Alisa merasa kehausan, ia membuka kulkasnya untuk mengambil air putih yang selalu diletakkannya di dalam kulkas. Saat membuka kulkas, Alisa melihat puding coklat yang ditaruh di bawah freezer. Mas Zaka, dalam sayang, Mas yang bikin puding ini? Iya sayang, Mas sengaja bikin, barangkali sayang pengen yang segar-segar. Alisa mengambil puding tersebut lalu dibawa ke meja makan. Makasih ya suamiku, sweet banget sih Mas ini. Alisa memeluk suaminya dari belakang yang sedang duduk di meja makan. Alisa mencium rambut sang suami, sangat harum. Alisa begitu menyukainya dan beberapa kali menciumnya. Sama-sama sayangku. Zaka memegang kedua tangan Alisa sambil menikmati dekapan dari istri tercinta. Setelah bersih-bersih dan sholat, Alisa menaiki ranjang tidurnya. Alisa mendapati sang suami bersandar di ranjang, raut wajahnya terlihat lelah dan lesu. Mas capek sekali ya? Sini Lisa pijitin pundak dan lehernya.
"Nggak usah sayang, harusnya yang dipijit itu kamu bukan Mas." "Nggak apa-apa, Lisa nggak capek kok. Sini Mas Lisa pijitin." Alisa mengambil minyak zaitun di atas nakas. "Sayang beneran ini nggak apa-apa." "Nggak apa-apa, ayo Mas dibuka kaosnya. Mau dimanjain istri kok pakai acara nolak segala. Entar nyesel loh hehehe." Ucap Alisa memaksa Zaka untuk segera melepas kaos miliknya. "Hehehe, ya sayangku." Zaka melepas kaosnya. Tubuh polosnya terlihat jelas. "Mau tengkurap apa duduk aja?" "Duduk aja yang." "Baik tuan muda." "Hahaha. Makasih tuan putriku." Zaka tertawa mendengar Alisa memanggilnya dengan sebutan tuan muda. "Sama-sama tuan mudaku." Sebelum masuk dalam sesi pemijatan, Zaka izin kepada istrinya untuk memberi kecupan manis di bibirnya. Kini sang istri sudah tidak menolak lagi. Zaka begitu bahagia dan berharap pahalanya terus mengalir saat sedang bersama kekasih halalnya. Setelah 20 menit dipijit, Zaka menyuruh sang istri untuk istirahat. Zaka tahu istrinya juga sebenarnya sedang kelelahan. Kini tangan kanannya ditindih oleh sang istri. Sebelum menjelang tidur, Zaka membacakan surat Al-Mulk sambil mengelus pipi dan kepala sang istri. Alisa sangat menikmati suara merdu suaminya. Tak perlu menunggu lama, Alisa tertidur pulas dan langsung diselimuti oleh suaminya. Wanita dan